Jadi Sangkuriang itu salah satu cerita rakyat yang dulu kalau nggak salah ada juga acaranya di TV ya kan, kalau nggak salah film-film Indosiar atau TPI atau apalah dulu itu, atau MNC yang adaptasi live actionnya. Live action aja. Tapi ya dari dulu gue selalu mengira kalau ini cerita yang absurd ya, tapi kalau ditulisin dengan gaya penulisan zaman now itu beneran tambah absurd loh. Jadi Sangkuriang di sini ya kan, mari kita baca ya. Sepasang dewa dewi dihukum turun ke bumi untuk bertobat. Dewi dikutuk jadi B2 dan dewanya menjadi AJG ya kan, si Tumang sama Wayungyang. Lalu seorang raja berburu di hutan, pipis kena si Wayungyang, berarti kena si B2 tadi ya. Bisa terus hamil dan kemudian keluar anak manusia cakep dan dinamain Dewi Sumbi dan dia dibawa ke keraton. Jadi ya ini emaknya si Sangkuriang kalau nggak salah ya kan, si Dewi Sumbi ini, atau Dayang Sumbi lah yang lebih umum ya kan, dan dia ditaksir banyak raja, pangeran tapi nggak ada yang diterima. Lalu lagi asik menenun, alat tenunnya jatuh menggelundung, dia sampai bikin sumpah buat yang menemukan alat tenunnya itu akan mengawininya atau ya mungkin menikah sama si Dayang Sumbi lah ya. Dan kemudian alat tenunnya ditemukan sama si Tumang atau AJG tadi ya kan, yang dari dewa tadi. Ini udah nambah genre lagi, bestiality ya kan. Nikah sama AJG, terus si AJG tadi ternyata katanya bisa berubah menjadi pria tampan ya pada malam hari, si Tumang tadi. Dan kemudian dia hamil dan bikin geger keraton ya kan. Dayang Sumbi pun diusir dari keratonnya tadi, dan ya dia hidup menyendiri itu bersama si Tumang kalau nggak salah ya. Dan dia pun menamai nama anaknya itu Sangkuriang. Dan ketika si Sangkuriang udah remaja, kalau nggak salah Sangkuriang ini digambarkan sebagai tokoh yang nakal ya, yang degil atau susah dibilangin ya kan. Dia berburu rusa ditemanin si Tumang, nggak dapet rusanya, terus si Tumang ini pula yang disatenya katanya. Ya gue pernah masih agak ingat-ingat sih, memang kayak gini lah kurang lebih ceritanya. Ya intinya si Tumang menjadi korban mukbang ya kan, dipersembahkan sama mamanya, terus dimakan sama mamanya, dan ternyata akhirnya ditanyain sama mamanya Tumang kemana, dan itulah yang sudah dimakan sama mamanya si Dayang Sumbi tadi. Karena marah, Sangkuriang pun diusir sama mamanya ya kan, sama Dayang Sumbi, dan ya sekian belas tahun berlalu mereka terpisah. Sangkuriang dan Dayang Sumbi pun ketemu lagi, dan ternyata malah mereka saling jatuh cinta pula ya kan, tanpa nyadar mereka anak dan ibu lah gitu. Dan ya akhirnya sampai ketika mereka lagi manja-manjaan, si Dayang Sumbi menemukan bekas pukulan centong nasi di kepala Sangkuriang, dan dia pun nyadar kalau itu anaknya ya. Akhirnya dia menolak menikah sama Sangkuriang, tapi Sangkuriangnya tetap degil ya kan, tetap maksa, dan dikasihlah syarat yang sulit sama si Dayang Sumbi. Tapi ternyata Sangkuriang menyanggupinya ya untuk membangun kapal itu subuh harus selesai. Tapi Sangkuriangnya ternyata terlalu pro ya, sampai-sampai si Dayang Sumbi pun takut ya kan selesai sama si Sangkuriang itu kapal. Akhirnya dia pun curang ya, dipanggilnya, dibangunin ibu-ibu di kampung itu. Mereka pun memukul alu, dan akhirnya ayam pun berkokok yang menandakan subuh. Padahal belum subuh sebenarnya, cuman ya belum ada jam ya kan waktu itu, jadi ya mereka nggak tahu kapan subuh. Akhirnya Sangkuriang yang merasa kalah, nggak terima, marah, nendang kapal tadi sampai terbalik. Dan ya bahkan dia sampai tetap memburu Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun mengadu kepada dewa ya kan, minta keselamatan, dan dia pun diubah menjadi pohon. Ya sepertinya menjadi pohon ini bentuk keselamatannya kan, dibanding nikah sama Sangkuriang mending jadi pohon gitu. Dan ya si Sangkuriang pun kecarian ya sama Dayang Sumbi. Dan endingnya pun bisa dibilang ini bad ending lah ya, atau mungkin good ending buat Dayang Sumbi, tapi entahlah ya. Tapi memang kalau dipikir lagi secara logika zaman sekarang, ini cerita absurd bener loh itu. Banyak kali genre ya kalau dilihat ya kan, incest, bestiality. Tapi ya salut sih sama pengarang ceritanya, itu imajinasinya bisa sampai ke sana loh. Siapa yang origin pertama yang bikin cerita kayak gini.